Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat jumpa kembali di acara Suara Pendidikan. Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Rahmanita, Ibu berasal dari SMA Negeri 19 Palembang. Pada kesempatan ini Ibu ditemani oleh Ibu Mei Risa dari SMA Negeri 5 Palembang. Apa kabar Ibu Mei? Sehat luar biasa. Luar biasa, tampil cantik dan segar selalu ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rahmanita. Gimana nih Bu supaya bisa selalu tampil segar dan fresh setiap hari? Oh, kiatnya ya Bu ya. Iya. Ya, selalu berpikir positif ya, selalu tebar senyuman aja gitu. Iya gitu ya, bener ya Bu ya. Senyum adalah ibadah ya Bu ya. Betul, Ibu Betul. Rahman. Sedekah yang paling murah ya Bu ya. Iya benar. Iya betul. Yang katanya itu kalau kita sedekah, semakin banyak kita sedekah, semakin banyak yang kita dapatkan hartanya ya Bu. Iya benar Ibu Rahman. Betul. Oke. Ibu Mei Risa mengajar mata pelajaran apa di SMA Negeri 5 Palembang? Mengajar pelajaran bahasa Indonesia Ibu. Oke, mengajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Iya, Di benar. kelas 11. Dari kelas 11 tepatnya ya Bu. Oke. Untuk Ibu Meriska tentunya sudah menyiapkan materi dengan cukup sangat baik hari ini. Iya benar. Untuk Ibu Meriska kami persilakan untuk menjelaskan materinya. Oke, terima kasih Bu Rahmanita dari SMA Negeri 19. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada media Suara Pendidikan sudah memberikan kesempatan kepada Ibu Mei untuk memaparkan materi Ibu. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang materi teks prosedur untuk kelas 11. Oke, baiklah sebelum Ibu menjelaskan teks materi tentang prosedur, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Mei Risa SMPD, Ibu berasal dari SMA Negeri 5 Palembang. Oke, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Sebelum kita membahas tentang materi teks prosedur lebih dalam atau lebih jauh, kita harus paham dulu ya, apa sih definisi dari teks prosedur. Oke, akan Ibu paparkan. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah atau cara suatu kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Oke, berikutnya kita beralih ke jenis teks prosedur. Nah, di sini teks prosedur terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Baiklah, Ibu akan membahas tentang teks prosedur sederhana. Jadi sama seperti namanya, teks prosedur sederhana itu adalah teks prosedur yang paling mudah ya. Jadi isinya sangat sederhana dan merupakan jenis teks yang hanya terdiri dari 2 hingga 4 langkah saja. Contohnya misalkan cara memasak mie instan, ya, menghidupkan televisi dan sebagainya. Ya, nanti akan Ibu share ya bentuk dari teks prosedur ketiga, teks prosedur di atas ya. Kemudian yang kedua, harus kalian pahami pembagian jenis teks prosedur itu ada juga teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks di sini dia memiliki agak sedikit rumit ya dibandingkan teks prosedur sederhana dan teks prosedur protokol. Karena di sini teks prosedur kompleks memiliki banyak sekali tahapan ya untuk menjalankan langkah-langkahnya. Jadi memerlukan banyak dokumen. Contohnya misalkan cara membuat KTP, surat lamaran, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian teks prosedur protokol. Yang terakhir bagian dari jenis teks prosedur adalah teks prosedur protokol. Nah, di sini teks prosedur protokol ini biasanya berisi tentang langkah-langkah atau tata cara yang tidak terlalu rumit ya, serta pemaparannya sangat objektif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah, di sini Ibu akan sudah menge-share ya contoh dari teks prosedur sederhana. Di sini Ibu mengambil contoh teks prosedur sederhana, yaitu bagaimana cara memasak mie instan.
Jadi di sini step by stepnya, langkah-langkahnya di sini eh, terinci. Nah ya, jadi yang pertama kita harus menyiapkan mie instan dengan membuka bungkus dan bumbunya, kemudian menyiapkan gelas ya, kemudian menyiapkan panci sebagai media, kemudian setelah mendidih lalu masukkan bumbu dan mie instan siap dihidangkan. Nah itu merupakan salah satu contoh dari teks prosedur sederhana. Oke. Next kita ke teks prosedur kompleks. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa teks prosedur kompleks di sini dia agak sedikit rumit ya, dan sangat banyak langkah-langkah yang diperlukan. Dicontohkan di sini yaitu cara mengurus EKTP. Jadi banyak langkah-langkah dokumen yang harus kita siapkan ya, seperti misalkan syaratnya kita yang pertama untuk syarat itu harus merupakan warga negara Indonesia, kemudian menyiapkan kartu keluarga ya. Kemudian untuk cara membuatnya kita bisa lihat ya, anak-anak bisa lihat di share screen Bu Mei ya. Jadi cara membuat EKTP, jadi banyak langkah-langkahnya ya, atau dokumen yang harus disiapkan. Oke, kemudian ya untuk yang berikutnya adalah teks prosedur protokol. Nah, di sini ya dia berisi tentang langkah-langkah, misalkan contohnya di sini ya menyalakan televisi. Jadi banyak langkah-langkah yang lain, tapi di sini cukup mudah Bu Mei kasihkan contoh ya. Salah satunya adalah bagaimana sih cara menghidupkan televisi, bagaimana cara mengoperasikan komputer dan sebagainya. Oke, untuk ketiga jenis teks prosedur sudah dijelaskan contohnya. Kemudian kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Nah, di sini apa sih struktur teks prosedur itu? Nah, jadi di sini ada 4 struktur teks prosedur ya. Jadi yang pertama itu adalah tujuan, di mana tujuan ini berisi tentang penjelasan sesuatu yang akan dibuat. Jadi apa sih tujuan kita membuat teks prosedur? Kemudian kita harus membahas tentang material. Nah, material di sini berisi uraian secara lengkap mengenai materi, bahan, dan alat yang dibutuhkan. Jadi kita harus siapkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi kita harus menyiapkan materialnya ya, yang terdiri dari materi bahan atau alat ya dalam melakukan kegiatan teks prosedur. Kemudian ada pun langkah-langkah. Nah, di sini langkah-langkah itu berisi tentang rincian atau urutan. Jadi bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai hasil dari sesuatu dengan tujuan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan itu biasanya berisi uraian tentang hasil akhir yang diperoleh setelah semua langkah kerja secara berurutan sesuai petunjuk. Nah, jadi itu saja materi singkat yang dapat Ibu Mei sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa anak-anak pahami ya semuanya. Baiklah, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Oke, luar biasa sekali Bu Mei penjelasan materinya ya. Jadi intinya untuk teks prosedur ini sebenarnya sudah kita temukan sehari-hari ya Bu ya. Iya, mulai dari di benar, kantong mie instan gitu ya Bu ya. Mulai kita saat kita mau mengurus EKTP gitu ya Bu. Mulai dari sebenarnya secara tidak langsung sudah kita pelajari sehari-hari ya Bu ya. Baiklah, terima kasih banyak untuk Ibu Mei. Bagus sekali penjelasan materinya. Terima kasih Bu Rahmanita. Baiklah kepada peserta didik di seluruh Sumatera Selatan. Demikian penjelasan materi dari Ibu Mei Risa. Bagi peserta didik yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya Ibu Rahma dan Ibu Mei Risa pamit undur diri. Dan kami ucapkan selamat belajar dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pendidikan milik kita semua.